Salam sehat para siswa semua. Selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran sosiologi di awal semester genap ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita telah diberi kesehatan, dan pada hari ini kita juga bersama dalam melanjutkan tugas-tugas siswa dan tugas guru di dalam kegiatan belajar mengajar. Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kepada para siswa semua, kita masih melanjutkan materi pembelajaran yang terkait dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pemberdayaan komunitas yang berbasis kearifan lokal, di mana pemahaman-pemahaman tentang pemberdayaan komunitas sudah Bapak tekankan, yaitu bagaimana proses perkembangan dan kemajuan itu dicapai dengan menuntut adanya partisipasi masyarakat sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada di masyarakat, ya. Di mana pembahasan yang terakhir pada pertemuan sebelumnya mungkin Anda masih ingat, yaitu tentang unsur-unsur yang ada di dalam komunitas. Ada unsur apa? Ada unsur sepenanggungan, ya, yaitu mereka merasa sama-sama senasib, ya, merasa sama-sama dalam satu keadaan, ya. Yang kedua, seperasaan, bahwa mereka memiliki ikatan yang kuat sehingga dia menyebut kelompok ini dengan kata kami, sementara yang di luar kelompok sebagai sebutan mereka atau dia. Dan yang ketiga yaitu saling memerlukan, di mana hubungan di antara mereka menjadikan suatu hubungan batin yang akrab, ya, sehingga di antara mereka adanya satu sama yang lain saling memerlukan. Kepada para siswa, mari kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan ini, kelanjutan dari materi sebelumnya. Para siswa, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa di dalam unsur komunitas itu terdiri dari 3 hal. Apa saja? Yang pertama adalah seperasaan, yang kedua adalah sepenanggungan, yang ketiga saling memerlukan. Nah, itu pembahasan terakhir pada minggu yang lalu, ya. Pemahaman dan pengertiannya tadi sudah Bapak tekankan dan Bapak tegaskan, ya, supaya Anda bisa mengidentifikasi unsur-unsur apa di dalam komunitas itu, ya. Begitu pula tentang jenis komunitas juga sudah Bapak paparkan ke Anda minggu yang lalu, yaitu komunitas pertama adalah komunitas modern, ya. Misalnya kita ambilkan sekerumunan, ya, sekelompok manusia, ya, atau masyarakat lokal, masyarakat setempat yang sama-sama menggemari olahraga bersepeda, ya. Yang kedua, komunitas tradisional terdiri dari kelompok orang atau masyarakat setempat yang mencintai dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang ada. Kemudian yang jenis komunitas yang ketiga
yaitu tentang ya kelompok orang atau komunitas yang didasarkan adanya suatu keadaan yang sama atau adanya kesamaan kondisi, ya. Mereka memiliki minat yang sama terhadap pekerjaan sebagai pemulung atau mungkin pekerjaan yang bidang yang lain yang menunjukkan adanya suatu kondisi yang sama, ya. Nah, mereka membentuk komunitas ya berdasarkan perasaan, berdasarkan sepenanggungan, dan yang ketiga berdasarkan saling memerlukan, ya. Baik, kita lanjutkan mengenai masalah yang baru, yaitu tentang kearifan lokal. Jadi yang dimaksud kearifan lokal di sini adalah adanya sikap yang bijak, ya, sesuatu yang terdapat di sekitar kita atau di sifatnya lokalitas, ya. Nah, kita memerlukan dan memberikan suatu acuan bagaimana suatu sikap yang bijak terhadap hal yang terjadi di lingkungan kita. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, ya? Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan lokal sekelompok masyarakat yang dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan pada level setempat atau lokal dalam berbagai kegiatan masyarakat, ya. Saya ulangi, kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan lokal sekelompok masyarakat yang dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan pada level lokal, ya, dalam berbagai kegiatan masyarakat, ya. Nah, itu pemahaman tentang kearifan lokal. Gagasan-gagasan lokal apa yang kita pahami dan yang kita mengerti, ya. Nah, proses terbentuknya kearifan lokal, ya, satu terbentuk yang disebabkan karena proses, ya, pengetahuan terkait dengan gejala alam dan gejala sosial yang sifatnya subjektif, ya. Nah, pemahaman pengetahuan terkait dengan gejala alam atau fenomena alam dan fenomena sosial yang subjektif tadi, ya, maka akan memberikan suatu proses kebiasaan yang terulang-ulang, walaupun kebiasaan itu bisa terjadi suatu kekeliruan, namun itu bisa juga menjadi suatu kebiasaan yang baik di masyarakat karena baik dan buruknya memiliki sifat yang subjektif, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang salah atau mungkin yang ada di dalam masyarakat itu diikuti oleh masyarakat karena kebiasaan itu menjawab suatu masalah, ya. Kebiasaan yang ada di dalam, ya, kebiasaan yang dianggap sebagai suatu yang salah itu diikuti oleh sekelompok masyarakat karena kebiasaan yang ada tadi menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, ya. Nah, inilah yang menjadi suatu kearifan, ya, suatu kebijakan yang dijadikan dasar kegiatan di dalam masyarakat lokal, ya.
Nah, kemudian kearifan tadi, ya, gagasan-gagasan yang berasal dari sekelompok masyarakat yang dijadikan dasar kebijaksanaan tadi diwariskan oleh generasi berikutnya, ya. Kemudian oleh generasi berikutnya itu, ya, menjadi suatu hal yang baik, ya, sehingga dijadikan acuan hingga sekarang, ya. Nah, itu adalah bagaimana proses terbentuknya satu kearifan lokal, ya. Ternyata berawal dari sebuah fenomena atau sebuah gejala sosial, ya, dengan gejala alam yang sifatnya subjektif, ya. Entah itu benar atau salah, ya, nanti pengetahuan yang terkait dengan fenomena alam dan fenomena sosial tadi menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan itu diikuti oleh masyarakat karena dianggap bisa menjawab suatu tantangan, ya. Nah, karena dianggap menjawab suatu tantangan yang ada di dalam masyarakat setempat, maka itu dianggap sebagai bentuk kearifan lokal yang kemudian diwariskan ke generasi berikutnya, ya, yang mana kebaikan itu dipakai hingga sekarang, ya. Yang berikutnya yaitu mengenai fungsi kearifan lokal, ya. Apa saja fungsi kearifan lokal di sini? Yaitu tentang kearifan lokal dianggap sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, ya. Jadi dengan kearifan lokal ya, diharapkan, ya, alam menjadi, ya, sumber bagi kehidupan manusia di satu sisi, tapi di sisi lain manusia bisa memberikan kehidupan yang harmoni dengan alam, ya, tanpa merusak alam, ya. Jadi di sini pemeliharaan atau konservasi sumber daya alam, ya, akan dibangun, ya, oleh masyarakat secara arif di satu sisi, di sisi lain, ya, akan memberikan suatu pelestarian sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Masyarakat harus secara arif tanpa merusak alam, karena kalau merusak alam nanti sebagai bumerang bagi manusia kembali akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri, karena memanfaatkan sumber daya alam tidak mendasarkan atau berorientasi kepada pelestarian, tapi didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Nah, inilah yang nanti alam rusak dan kembali akan mengancam, ya, kehidupan manusia yang ditandai dengan banyaknya malapetaka, misalnya karena perusakan hutan, akhirnya manusia kembali menerima banjir karena efek atau dampak dari pelestarian hutan yang terganggu, ya. Atau mungkin penambangan tanpa mendasarkan pelestarian, maka akan menimbulkan bencana tanah longsor ataupun banjir bandang yang bisa merusak peradaban manusia.
karena manusia tidak melakukan perbaikan atau konservasi alam yang ada. Kemudian yang kedua, ya, kearifan lokal memiliki fungsi sebagai pengembang sumber daya manusia. Ya. Di depan sudah Bapak sampaikan bahwa kearifan lokal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki kearifan yang berbeda. Walaupun berbeda, ya, tetapi kearifan tadi memiliki, ya, kebijakan atau tujuan yang baik yang menuntun pada pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Ya, manusia ditantang, ya, bagaimana mengembangkan kemampuannya, ya, melalui kearifan lokal, ya, yang mana nanti bisa memajukan atas partisipasi masyarakat dengan kearifan lokal tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ya, kearifan lokal, ya, memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, ya, apabila itu diletakkan pada suatu dasar yang tepat. Misalnya, budaya mereka bersyukur pada alam karena alam memberikan, ya, memberikan hasil atas pelestarian yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia menangkap ikan di laut untuk daerah maritim, akhirnya, ya, mereka memberikan hasil terhadap tangkapan para nelayan, ya, karena mereka tidak merusak, ya, mereka mengambil sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Begitu pula budaya-budaya agraris, ya, mereka juga bersyukur, ya, dengan tradisi atau ritual agraris, misalnya setiap menjelang panen padi mereka akan mendapatkan suatu kegiatan, ya, wiwit, ya, yang mana nilai kebersamaan dalam berbagi itu ada di dalamnya. Yang berikutnya yaitu mengenai fungsi kearifan lokal. Ya, apa saja fungsi kearifan lokal di sini? Yaitu tentang kearifan lokal dianggap sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, ya. Jadi dengan kearifan lokal, ya, diharapkan, ya, alam menjadi, ya, sumber bagi kehidupan manusia di satu sisi, tapi di sisi lain manusia bisa memberikan kehidupan yang harmoni dengan alam, ya, tanpa merusak alam, ya. Jadi di sini pemeliharaan atau konservasi sumber daya alam, ya, akan dibangun, ya, oleh masyarakat secara arif di satu sisi, di sisi lain, ya, akan memberikan suatu pelestarian sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Masyarakat harus secara arif tanpa merusak alam, karena kalau merusak alam nanti sebagai bumerang bagi manusia, kembali akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri, karena memanfaatkan sumber daya alam tidak mendasarkan atau berorientasi kepada pelestarian, tapi didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Nah, inilah
yang nanti alam rusak dan kembali akan mengancam ya kehidupan manusia yang ditandai dengan banyaknya malapetaka, misalnya karena perusakan hutan, akhirnya manusia kembali menerima banjir karena efek atau dampak dari pelestarian hutan yang terganggu, ya. Atau mungkin penambangan tanpa mendasarkan pelestarian, maka akan menimbulkan bencana tanah longsor ataupun banjir bandang yang bisa merusak peradaban manusia karena manusia tidak melakukan perbaikan atau konservasi alam yang ada. Kemudian yang kedua, ya, kearifan lokal memiliki fungsi sebagai pengembang sumber daya manusia, ya. Di depan sudah Bapak sampaikan bahwa kearifan lokal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki kearifan yang berbeda. Walaupun berbeda, ya, tetapi kearifan tadi memiliki ya kebijakan atau tujuan yang baik yang menuntun pada pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, ya. Manusia ditantang, ya, bagaimana mengembangkan kemampuannya, ya, melalui kearifan lokal, ya, yang mana nanti bisa memajukan atas partisipasi masyarakat dengan kearifan lokal tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, ya, kearifan lokal, ya, memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, ya, apabila itu diletakkan pada suatu dasar yang tepat. Misalnya budaya mereka bersyukur pada alam karena alam memberikan, ya, memberikan hasil atas pelestarian yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia menangkap ikan di laut untuk daerah maritim, akhirnya, ya, mereka memberikan hasil terhadap tangkapan para nelayan, ya, karena mereka tidak merusak, ya, mereka mengambil sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Begitu pula budaya-budaya agraris, ya, mereka juga bersyukur, ya, dengan tradisi atau ritual agraris, misalnya setiap menjelang panen padi mereka akan mendapatkan suatu kegiatan, ya, wiwit, ya, yang mana nilai kebersamaan dalam berbagi itu ada di dalamnya. Kemudian yang keempat atau terakhir, kearifan lokal sebagai petuah, ya, sebagai sarana nasihat generasi tua kepada generasi muda, ya, supaya tetap mempertahankan kearifan lokal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, ya, berfungsi juga untuk memupuk adanya suatu kepercayaan yang sudah hidup, ya, berpuluh-puluh tahun yang ada di masyarakat. Kepercayaan tersebut adalah mendasarkan pada kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat setempat tersebut, ya. Dan juga fungsi kearifan lokal sebagai bentuk larangan ataupun pantangan apa hal yang perlu dihindari yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam masyarakat lokal tersebut, ya.
Demikian para siswa, materi kita tentang kearifan lokal, di mana Anda sudah mengetahui tentang apa itu pengertian dari kearifan lokal, ya, mengetahui unsur-unsur apa yang terkandung di dalam kearifan lokal, serta Anda memahami, ya, tentang fungsi kearifan lokal. Dengan pemahaman yang Anda ketahui tadi, Anda bisa menjelaskan atau bisa mendeskripsikan tentang apa itu pengertian kearifan lokal, tentang unsur-unsur yang terkandung di dalam kearifan lokal, serta fungsi dalam kearifan lokal, ya. Nah, Bapak menyampaikan tugas, ya, nanti bisa Anda kerjakan diskusi dengan kelompok Anda yang mana terdiri dari 2 orang atau 3 orang dalam satu kelompok, 3 orang dalam satu kelompok, maaf, 3 orang dalam satu kelompok. Nanti diskusikan kearifan lokal yang Bapak sampaikan ini. Ya, Anda tahu seni batik atau kain batik atau baju batik, ya. Menurut Anda, apakah batik itu merupakan bagian dari kearifan lokal? Seandainya itu merupakan bagian dari kearifan lokal, ya, apa alasan Anda? Ya. Yang kedua, ya. Nah, diskusikan dengan teman Anda, kira-kira ke depan ini batik itu akan lebih berkembang maju karena mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat internasional, atau batik justru sebaliknya akan semakin ditinggalkan atau menjadi ancaman bagi batik itu sendiri, atau menjadi peluang, ya, di dalam masyarakat internasional. Batik dianggap sebagai peluang. Itu alasannya apa saja, ya. Kalau itu batik akan semakin ditinggalkan, itu berarti batik akan menjadi ancaman. Apa saja alasannya, ya. Itu tugas yang harus Anda kerjakan dalam kelompok, ya, yang terdiri dari 3 siswa tadi, ya. Nah, pesan Bapak dalam masa pandemi ini selalu jaga, ya, kesehatan, ya, laksanakan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, 3M, memakai masker, ya, sering-sering mencuci tangan dan menghindari, ya, kerumunan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada pertemuan video pembelajaran berikutnya.